Pondok Isa Kristen 5. Teman-teman boleh memanggil saya Evan. Saya penulisan dari kelompok 6 dan ini adalah tugas mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1. Yaitu di mana saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu metode pembentukan tradisi dalam Teologi Perjanjian Lama. Oke, mari kita simak tayangan berikut ini. Ya, kita masuk dalam slide yang pertama. Di situ ada definisi metode pembentukan tradisi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Istilah tradisi itu, sahabat pelajaran kita, berasal dari bahasa Latin traditio, yang berarti penyampaian atau sebuah penyerahan. Artinya bahwa dalam konteks teologi dan sejarah, tradisi itu merujuk pada cara-cara penyampaian ajaran, keyakinan, praktik dan juga nilai-nilai yang diwariskan secara lisan atau tertulis dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Contohnya dalam sebuah agama sendiri. Nah, saya rasa tradisi ini sendiri tidak terlepas dari masyarakat dan kebudayaan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Kalau kita lanjut dalam slide yang kedua, kita harus tahu bahwa ada tokoh-tokoh yang terlibat atau yang ada di balik metode pembentukan tradisi itu sendiri, yaitu di mana dalam Perjanjian Lama dicatat ataupun disebutkan bahwa ada 7 tokoh yang kami angkat dalam pembentukan tradisi itu sendiri. Yaitu yang pertama ada Musa, Abraham, Yakub, kemudian Daud dan juga Salomo. Yang keenam adalah Elisa dan juga Elia. Yang ketujuh ada Yesaya dan juga Yeremia. Mungkin itu dulu tokoh-tokoh yang menurut kami sangat penting dalam metode pembentukan tradisi, karena mereka sangat berperan penting sebagai tokoh yang ada di dalam pembentukan tradisi Perjanjian Lama itu sendiri, teman-teman. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana prinsip dan cara kerja metode pembentukan tradisi tersebut. Kami mengambil 2 poin penting. Yang pertama, prinsip pembentukan tradisi. Yang kedua, cara kerja dari metode pembentukan tradisi tersebut. Yang pertama, kenapa kita perlu belajar prinsip pembentukan tradisi? Yaitu dalam poin tersebut dijelaskan bahwa ajaran Allah sebagai dasar dalam sebuah tradisi. Tentunya dalam sebuah tradisi sudah pasti ada ajaran yang diajarkan oleh tokoh-tokoh di dalam pembentukan tradisi tersebut. Sudah tadi yang sebelum ini, karena kita jelaskan ada tokoh-tokoh yang ada di balik metode pembentukan tradisi tersebut. Nah, tokoh-tokoh inilah yang mengajarkan ada prinsip dan cara kerja dalam pembentukan metode tradisi tersebut. Sehingga dalam prinsip pembentukan tradisi tadi, dalam poin yang pertama, ajaran Allah sebagai dasar tradisi diajarkan oleh tokoh-tokoh yang sudah saya jelaskan tadi, seperti Musa sampai tadi pada Daud dan juga sisa tokoh-tokoh selanjutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, penyampaian lisan tertulis serta pemeliharaan dalam tradisi. Nah, penyampaian lisan dalam tradisi. Nah, selanjutnya prinsip dalam pembentukan tradisi tadi, selain ajaran Allah sebagai dasar tradisi, teman-teman, ada penyampaian lisan dan juga tertulis serta pemeliharaan dalam tradisi yang akan menjadi pola pembentukan dalam tradisi itu sendiri. Namun poin yang kedua juga kita belajar bahwa cara kerja dari metode pembentukan tradisi itu ada tiga caranya, yaitu pengajaran lisan, kemudian penulisan dan pengumpulan Alkitab. Mungkin kita sebut dalam tradisi Perjanjian Lama itu proses pengkanonisasi Alkitab. Terus ada partisipasi dalam ibadah, yang menjadi tentu bahwa cara kerja metode pembentukan tradisi ini tidak terlepas dari tokoh. Ada tokoh yang mengajarkan tradisi. Ada selain tokoh yang mengajarkan, ada yang mengikuti ajaran tersebut, di mana terjadi pertautan pengajaran dalam pola pembentukan tradisi, sehingga ajaran yang akan melahirkan sebuah tradisi tersebut dapat tersalurkan baik secara lisan maupun tulisan. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya.
kita akan mengerti bagaimana skema dan pola dari metode pembentukan tradisi itu sendiri. Tentu dalam perjanjian lama sudah pasti pola budaya atau pembentukan tradisi itu mulai dari apa? Tradisi lisan. Dari tradisi lisan sambung kepada penyusunan tertulis. Kemudian ada redaksi disusul oleh interpretasi, dan yang terakhir adalah pengalaman. Saya rasa dalam pola-pola ini, tradisi lisan sampai ke penyusunan tertulis, kemudian sampai ke redaksi pengalimatannya, sampai ke interpretasi serta pengalaman, itu adalah pola dari metode pembentukan tradisi. Seperti contoh tadi dalam satu tokoh Musa dalam pengajarannya tidak terlepas dari tradisi lisan. Kemudian ada tokoh-tokoh yang dipercayai atau dalam hal ini orang-orang terdekat Musa sudah pasti melakukan penyusunan tertulis dalam sistem ajaran atau tradisi yang akan diajarkan oleh Musa. Seperti sudah pasti dicatat redaksinya bagaimana, kemudian menginterpretasi apa yang diajarkan oleh Musa, kemudian dinyatakan oleh pengalaman, diceritakan dalam pengalaman dari pribadi tersebut yang menulis. Misalnya tadi saya akan contoh satu contoh tokohnya Musa, mungkin seperti itu, sehingga kita bisa mudah mempelajari bagaimana skema dan pola dari metode pembentukan tradisi tersebut. Nah, kita akan tahu dalam metode pembentukan tradisi ini ada keunggulan dan juga kelemahannya. Apa saja keunggulannya, apa saja kelemahannya? Sudah pasti kami kelompok sepakat. Kami menyebutkan ada 4 keunggulan atau kelebihan dan juga ada 4 kelemahan. Yang pertama saya bacakan sahabat Alkitab semua, penyampaian nilai-nilai secara langsung, kemudian menguatkan identitas kolektif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam konteks sosial dan kultural. Yang keempat itu penggunaan cerita dan simbolisme. Kita juga harus melihat kelemahannya, yaitu ada penyimpangan dan penafsiran yang berbeda, ada keterbatasan akses terhadap informasi, itu sangat jelas. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada otoritas, dan yang terakhir itu ada risiko dalam penyaluran dalam penulisan. Artinya apa teman-teman? Ketika kita mengerti keunggulan dan kelemahannya, kita bisa melihat metode pembentukan tradisi ini kira-kira sub interpretasinya itu bagaimana? Kira-kira kegunaannya ketika ya mungkin itu materi yang bisa kami sajikan untuk sahabat Alkitab sekalian belajar untuk memenuhi tugas teologi perjanjian lama 1. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.